Halo, kembali lagi sama gue Tia di obrolan misteri. Nah, kalau kemarin kalian lihat di podcast gue ada segmen yang berbeda, yaitu celoteh misteri. Kali ini kita juga punya segmen yang baru lagi nih, yaitu sahabat misteri. Jadi siapapun yang mau collab podcast sama gue atau mau ngobrol-ngobrol santai sama gue, bisa langsung DM ke Instagram obrolan misteri @obrolan.misteri atau Instagram pribadi gue @tiaps TIAAPSS. Nah, hari ini nih kita kedatangan bintang tamu. Bukan bintang tamu sih ya, dia sahabat gue. Syahila sahabat. Cewek apa cowok nih? Cewek kok. Tenang, gue masih normal. Jadi gue punya sahabat. Dia nih teman gue selama masa SMK sampai sekarang. Jadi mungkin sekitar ada 5 tahunan kali ya. 5 tahunan, 6 tahunan. Nah, kalian pasti penasaran kan siapa? Ayo dong, tunjukkan suaramu. Halo. Halo guys. Nah, itu dia suaranya. Kenalan dulu dong sama pendengar-pendengar podcast obrolan misteri. Hai guys, nama gue Brigita Karin Kinasi. Iya, lengkap banget ya, kayak mau absen loh. Bisa dipanggil Karin, bisa dipanggil Gita atau Sayang juga. Oh, panggil sayang. Ampun deh, dia kayaknya mau promosi guys. Oke, daripada kelamaan nih, daripada kalian juga mana nih yang horor-horornya, kita langsung aja ke bintang tamu kita nih, si Karin. Rin, lo itu kan kesibukannya sebagai salah satu mahasiswi di universitas di Jakarta apa Bekasi? Jakarta. Jadi si Karin ini mahasiswi. Lo kalau boleh tahu nih, kasih tahu dong jurusan yang lo ambil apa? Pendidikan Agama Katolik. Oke, calon bu guru nih, calon bu guru cantik. Nah, sebagai seorang mahasiswi, lo pernah nggak sih ngerasain hal-hal yang lo kan harusnya kan sebagai seorang guru ini lo itu selalu berpikiran untuk logis, ya kan? Nah, kalau lo ini percaya nggak sih sebenarnya sama hantu? Setengah-setengah sih. Oh, setengah-setengah. Balance dong ya berarti ya. Kenapa tuh? Kenapa bisa lo bilang setengah-setengah? Karena dulu gue juga pernah ngerasain rep-repan. Rep-repan apa tuh? Nge-rap? Bukan. Oh, bukan. Rep-repan itu kalau bahasa Indonesianya ketindihan. Oh, repan itu bahasa apa? Jawa? Iya, Jawa. Oh, jadi lo pernah ngalamin ketindihan makanya lo percaya sama hantu? Bukan? Ya. Kayak gitu? Ya. Nah, setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi? Apa? Tadi kan lo bilang setengah lo percaya sama hantu gara-gara lo pernah rep-repan. Ketindisan atau ketindihan? Ketindihan. Nah, setengahnya lagi tuh apa? Setengahnya nggak percaya? Iya. Kenapa nggak percayanya? Belum ditunjukin, belum pernah ketemu? Ya begitu. Oh, jadi mau ketemu dulu baru bisa percaya? Ya, enggak juga. Enggak juga. Jangan sampai. Oke, jangan sampai ketemu ya. Ternyata dia takut, gengs. Ya sih memang, gengs. Kalau nonton film horor, aduh, baru gue bocorin gak ya aibnya di sini? Jangan dong. Kita malah jadi julid ya. Oke, guys, maaf ya kalau misalnya podcast gue kali ini kayaknya agak rusuh. Karena gue sama dia memang biang kerusuhan. Pembawa kerusuhan kayaknya. Nih. Nah, jadi waktu itu kalau boleh tahu lo ceritain dong pengalaman lo waktu lo ketindihan itu di mana dan kok bisa, pas kapan kejadiannya? Nah, waktu itu lagi di Jogja, lagi tidur gitulah. Oh iya, tunggu. Lo orang Jogja kan? Orang Jogja apa nih? Jogja Solo bukan sih? Bantul. Oh, Bantul sama Trenggalek tuh untuk para laki-laki yang Jowo-Jowo kalau tertarik untuk mengenal Karin lebih dalam. Tapi orang Trenggalek itu terkenal galak loh. Oh, udah dikasih wanti-wanti ya, gengs. Orang Trenggalek terkenal galak. Jadi kudu hati-hati ya. Tenang, Karin sebenarnya nggak galak kok. Bisa lah dijinakan. Ya, lanjut. Gimana tuh ceritanya pas lagi di Jogja terus? Ya tidur. Terus habis itu ya memang ketindisan tuh pas lagi tidur, Bu. Iya. Masa lagi makan ketindisan. Iya. Terus gue tuh punya kebiasaan bangun. Kan gue kalau di tempat asing itu suka nggak bisa tidur gitu kan. Jadi kayak nggak nyaman. Setiap tengah malam itu kadang-kadang suka bangun terus mau kamar mandi. Nah itu waktu itu nggak bisa bangun, cuma kayak ngerasa matanya tuh kayak kebuka gitu, tapi nggak bisa gerak. Jadi mata lo kebuka tapi lo nggak bisa gerakin tangan kaki juga sama sekali nggak bisa. Oh, terus di situ waktu itu lo lagi tidur sendirian apa sama? Sebenarnya sama kakak gue, tapi tidurnya pisah gitu loh. Tempat tidurnya? Tempat tidurnya pisah. Tempat tidur masing-masing satu-satu. Oh, kayak gitu. Terus akhirnya bagaimana caranya lo bisa bangun lagi? Akhirnya
gimana ya, gue juga lupa sih. Oh, dia juga lupa. Guys, maaf ya kalau dia akhirnya lupa ceritanya gimana. Gimana waktu itu? Apa misalnya ada yang bangunin lu? Apa bapak lu bangunin atau kakak, ibu, Enggak. apa lo teriak? Kan ketindihan itu gak bisa teriak ya, gue juga bingung waktu itu gue bangunnya gimana. Oh, pokoknya lu tiba-tiba gue bangun. mutusin tidur aja kali ya. Oh, mungkin lu udah pasrah aja, ya udah deh gue pasrah deh, terserah mau ajal gue di sini. Oh, jadi lo membiarkan setan itu menindisi lu. Iya. Oh ya udah. Nah, jadi misal setelah lo bisa bangun gitu, apa lo ingat gak kalau lo tadi emang ketindihan gitu? Ya gue ingat Emang karena ingat. ngerasain itu pas bangun itu gue langsung keringet dingin, bener-bener nggak bisa. Oh, berarti gerak. mungkin lo bangunnya kayak kaget gitu aja kali ya. Jadi tanpa ada yang bangunin. Oh, jadi kayak gua habis kenapa kayak gitu. Oh, kayak gitu. Dan waktu itu, nah setelah itu kan katanya lo tidur sama kakak lo nih kan? Kakak lo nggak tahu kalau lo? Enggak, sampai sekarang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oh, berarti hanya spesial lo buka di sini ya, di podcast obrolan misteri. Enggak sih, gue kan cerita malu. Oh iya ya, lu gimana sih, lu tidak membuat pendengar gue merasa spesial, gengs? Oke. Berarti hanya di obrolan misteri ya, di di platform inilah lo membuka semuanya. Terbukalah tabirnya Karin. Apa sih? Oke, guys, maaf banget kalau misalnya podcast gue kali ini sedikit amburadul, tapi gue harap lo bisa terhibur dan mengerti apa yang gue maksud. Nah, lanjut nih. Selain pengalaman ketindihan ini, apalagi pengalamannya? Nah, terus selain pengalaman gue juga, gue tuh juga pernah Kesurupan? enggak. Oh, enggak. Oke. Kakak gue lebih tepatnya. Kenapa tuh kakak lo? Jadi dia lagi tidur. Terus dia dibangunin sama nyokap gue sekitar jam 5 pagi. Ini Nah, di rumah apa masih yang di di Jogja? rumah, Oh, di di rumah. Oke, terus. Kasusnya tuh di rumah. Suruh jagain, kan nyokap gue pergi ke pasar kan. Maksudnya pintunya jagain, gak dikunci gitu. Jadi jangan ketiduran banget. Biar kalau tidur-tiduran boleh. Nah terus kakak gue setengah sadar dong. Dia nggak tahu kalau misalnya nyokap gue udah keluar. Di depan pintu kamar itu tuh ada cewek. Oke, serem. Oke, gue serem. Lanjut. Nah, cewek tuh kayak bukan menggeram tapi kayak merintih gitu, merintih. Gitu. Ya nggak usah dipraktekin, oke? Dia juga nanti, gengs, gak akan gue praktekin, tapi mungkin ada back soundnya nanti yang menyusul. Gimana? Terus kayak gitu? Nah, terus waktu itu kan ceritanya sekitar gue masih SMP, gue SMA. Dan pas SMP itu gue kebiasaan bangun jam 5 pagi, beres-beres buku. Oke, dia sedikit pamer, dia murid teladan. Terus, oke, lanjut. Tapi sekarang gue udah gak pernah kayak gitu sih. Gak ada yang nanya. Oke, lanjut, kita lanjut. Nah, terus karena kebiasaan gue itu kan, jadi gue otomatis bangun langsung ke kamar belakang, beres-beres buku dong. Nah, nggak sengaja, gue nggak tahu kalau misalnya depan itu ada, gue juga nggak tahu kalau misalnya gue udah bangun terus depan itu ada siapa gitu, gue nggak tahu. Lu juga nggak nyadar kalau ibu lu udah pergi. Ya udah, kira gue jalan aja, lewatin pintu, keluar langsung ke kamar belakang. Pas gue nyampe kamar belakang, kau tiba-tiba teriak. Kaget dong gue, lagi beresin buku gitu kan. Lagi tenang, bener-bener tenang, lagi hening ya. Tenang. Maksudnya TV juga nggak ada nyala. masih pagi lagi ya. Tiba-tiba dia teriak, Karin, kayak gitu. Gue kaget dong, ini orang kenapa sih? Sambet apa pagi-pagi? Soalnya dia tidur tiba-tiba bangun gitu kan, gimana orang gak kaget kan? Iya, dikira mimpi buruk atau apa. Nah terus habis itu gue samperin, kenapa gitu kan, sambil teriak-teriak lah gue, kenapa sih, kenapa gitu. Oh, galaknya keluar guys. Oke, terus. Nah dia ngomong langsung, itu tadi di depan ada cewek ini gitu. Tapi langsung lu tabrak, akhirnya gue bangun kayak gitu. Oh, jadi kakak lo arahnya itu arah pandangannya ngelihat lo nabrak cewek itu. Tapi lo nggak ngerasain apa-apa? Enggak, dia kan wujudnya bayangan doang. Jadi lo nyantai aja nembus dia. Nyantai Lo nggak aja, sopan itu ya berarti ya. Tapi kakak lo yang ngelihat langsung kaget sadar gitu. Adik gue nembus apaan kayak gitu. Nah terus reaksi lo? Kakak gue nggak bisa gerak, bener-bener nggak bisa gerak. Oh, bener-bener nggak bisa gerak, terpaku kayaknya. Dia baca doa, itu nggak mempan, bukan nggak mempan sih, kayak rekotan semua, nggak konsen. Nah kayak gitu. Akhirnya gimana ya, kayak bener-bener nggak bisa gerak gitu loh badannya.
Akhirnya baru bisa gerak itu pas gue tabrak, pas gue udah kamar belakang tuh baru bisa bergerak dia. Gua langsung teriak. Berarti mungkin bisa jadi kakak lo tuh terpaku pas ngeliat makhluk itu kayak ngunci kakak lo ya. Jadi lo nabrak baru bisa terlepas kakak lo. Gue merinding. Oke, dia merinding. Kayaknya itu cukup ini. Waktu itu lo kelas SMK kan? SMP, masih Masih SMP. SMP. Berarti maksudnya masih anak-anak banget. Maksudnya bukan anak-anak banget sih, anak-anak juga lah ya. SMP atau SMA ya? SMP kayaknya. SMP kelas 3. Oh, oke. Terus lo pas diceritain kakak lo kayak gitu gimana reaksi lo? Ya merinding dong. Oh, gue kira lo kayak nggak percaya gitu. Enggak, mana mungkin gue nabrak setan kayak gitu, enggak. Kalau misalnya nggak mungkin itu kan dia teriak kayak bener-bener takut banget gitu loh. Mukanya nggak bercanda. Mukanya tuh nggak bercanda. Dia ngomong kayak gitu sambil nunjuk Pintu. Tuh tadi di situ ada itu yang lu tabrak gituin. Habis itu merinding gue, sumpah gila. Pas itu juga gue langsung takut, gak berani kamar belakang, gue langsung naik kasur, baru gak berani gue beresin buku. Diem aja. Iya, langsung kayak kakak lo apa sih lu sih, seriusan deh kayak gitu. Kakak lo kayak gimana di situ? Ya kakak gue sambil kayak masih bingung, muka-muka takut, terus kayak gitu-gitulah, kayak gitu. Masih nggak nyangka. Oh, gila. Habis itu nggak lama nyokap gue pulang langsung cerita lah di situ. Terus nyokap lo bilang apa? Ya apaan sih ini? Oh ya, nyokap lo kayaknya bagian realistis dan logik aja ya, logis aja pemikirannya ya. Karena belum lihat. Iya. Kalau udah lihat juga mungkin lebih panik. Iya. Tapi selesai dari situ dipanggilin orang pintar kenalan bokap gua dan itunya dipindahin. Oh, memang ada ternyata. Iya, katanya ngikutin kakak gua. Oh, kakak lo diikutinnya itu dari mana? Dari sekolahnya. Gila, jauh juga perjalanan mungkin ya. Sekolah, kalau boleh tahu sekolah yang kakak lu itu berapa lama dari sekolah kakak lu ke rumah lu? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Berarti jauh ya, sampai ke Bekasi. Masuk angin kagak tuh setannya, pertanyaan gue. Gua rasa itu gara-gara makanya itu dia merintih. Aduh, gue capek nih. Aduh, gue capek, gue mau cari kamar, mana kamar kayak gitu. Pijitin gue dong. Pijitin gue. Lu tabrak, kagak jadi dia minta pijitnya. Oke. Oke. Itu pas lu lagi SMA? Kayaknya sih gue SMA atau SMP kelas 3? Gue lupa. Pokoknya sekitar kita itu masih sekolah lah. Pokoknya masih sekolah ya. Tapi itu masih membekas lah ya di ingatannya. Nah, jadi kakak lo tuh tipe-tipe orang yang percaya hantu atau enggak kata lo? Setengah-setengah ya. Berarti kalau misalnya kakak lo waktu habis kejadian kayak gitu, apa dia langsung kayak percaya langsung apa gitu, enggak? Ya, langsung lupa gitu atau gimana? Karena habis itu dia langsung percaya. Langsung begitu. Tapi dia suka nonton film horor enggak? Suka juga ya. Oke. Kalau lu kan nih 3 bersaudara, ya kan? Yang paling kecil cowok kan. Nah, yang cowok ini kira-kira gimana? Percaya dia penakut. Oh, dia penakut. Oke, lo langsung to the point sekali ya di sini. Jadi adek lo yang paling kecil ini penakut. Iya. Oh, biasa cowok itu kan berani sama horor. Iya. Tapi dia harus ya. Tapi adek lo sekarang kelas berapa? naik SMP kelas 1. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Tapi masih agak-agak ini takut. Oh, mungkin nanti kelas 3 kali ya. Ya mungkin. Pasti udah punya pacar. Oh, udah punya pacar. Ke jiwa beraninya. Oh iya. Masa nanti nonton bioskop pas nonton horor dia takut duluan. Oke, kenapa kita jadi bicara adanya Karin ya di sini? Oke. Nah, selain kejadian kayak gitu, itu kan masa lalu semua. Masa yang sekarang ini sebagai lo seorang mahasiswi di Jakarta, ada nggak lo ngalamin di kampus lo mungkin? Atau di kamar mandi kampus? Biasanya lo kan kamar mandi kampus suka horor ya? Atau di perpustakaan? Gue nggak pernah ngalamin, tapi gue pernah denger cerita. Apa tuh ceritanya tuh? Katanya emang di kampus itu banyak, apalagi terutama di kamar mandinya. Dari yang di atas sampai yang di bawah itu banyak banget katanya, apalagi yang di gedung KW gitu. Nah, di gedung itu lo tahu tuh udah dengar dari kakak tingkat apa adik tingkat, atau lo ngalamin sendiri atau gimana gitu? Dengar dari dosen. Oh, dosen. Oh, dosen sendiri yang cerita langsung. Dia kebetulan lagi nggak tahu ya, itu emang dosennya gabut atau gimana. Dia kebetulan langsung cerita aja gitu. Oh, mungkin dia lagi butuh refreshingnya menceritakan horor, kisah misteri gitu. Iya, kayak gitu mungkin. Jadi gimana tuh dia? Boleh mungkin ya promosiin podcast gua ke dosennya ya. Siapa tahu pencinta juga. Iya, mencintai horor-horor juga, suka sama misteri juga. Nah, jadi si dosen tuh waktu itu ceritanya kayak gimana?
Ya dia pertama kali cerita tuh kayak ceritanya tuh kayak sejarahnya kampus gue itu gimana. Wih. Kan pertama itu kan dia satu kampus doang kan. Di tempat itu kayak gitu, di tempat gue. Dari dulu itu ada jurusan kedokteran. Nah mungkin dari situlah. Jurusan pertama di kampus lo itu kedokteran. Gitu. Terus gue tertarik di bagian kamar mandinya. Karena biasa memang setahu gue kamar mandi kampus itu kan memang tempat yang paling menakutkan selain perpustakaan ya, karena sepi juga kan. Nah, sekarang kita ke kamar mandi kampus lo dulu nih. Menurut lo sendiri itu tuh serem apa enggak? Lumayan sih, soalnya tempatnya pojok banget. Pojok dan gelap atau memang karena hanya pojok dan sepi gitu atau gimana? Pojok dan sepi doang. Sepi. Gelap sih enggak. Terang ya. Terang. Tapi ya gimana ya? Karena suasana kamar mandinya kalau tuh lo sendirian yang masuk ke situ sepi banget, berasa sepi banget. banget. Oke, kayaknya pas kita buka air keran kayak kedengeran ya langsung seluruhnya. Nah, kalau kamar mandi yang kan kalau di kampus itu kan banyak kamar mandinya. Lo sukanya menurut lo yang paling horor tuh di mana? Di lantai berapa lah bisa dibilang kayak gitu? Di lantai di gedung gua. Gedung G. Itu di lantai paling atas. Itu paling horor. Apa karena dia paling atas? Karena gue sering masukinnya situ dan menurut gue paling horor di situ. Oh, menurut teman-teman lu juga kayak gitu? Kalau menurut pengalaman yang lain sih nggak di situ. Nggak di situ, tapi menurut lo di situ. Oh, gitu. Lo kalau melihat sosok bayangan atau apa, lo pernah ngeliat kayak gitu? Nggak, tapi lo pernah ngerasain aja, ngerasain kayak ini kayak berasa diikutin dan kayak ini nggak enak deh ruangannya gitu, auranya lah ya gitu. Oke. Selain kamar mandi, tadi kan gue udah bilang perpustakaan. Nah, bagaimana perpustakaan di kampus lo sendiri? Nah, kalau di perpustakaan itu gue pernah kumpul-kumpul sama teman. Lagi kerja kelompok. Malam, siang, pagi? Siang. Siang-siang nih. Siang. Perpustakaannya lebar atau yang kecil? Lebar. Luas ya. Di antara semua kampus paling luas itu fakultas lu. Wih, oke. Terus? Bukan fakultas gue sih. Oh, bukan. Di gedung lu. Bukan di gedung gua. Gimana ya? Kan satu kampus itu kan punya perpus sendiri kan. Nah, itu di kampus lo itu perpusnya gitu untuk beberapa jurusan sekaligus. Oke. Nah, kenapa bisa dibilang paling utama, perpus utama dari semua kampus yang dimiliki kampus gua. Itu dimiliki universitas lo kayak gitu. Oke. Banget ya maksudnya. Jadi perpustakaan yang paling luas di situ. Nah, kenapa lo bisa bilang agak sesuatu gitu? Kenapa? Pas kejadiannya kayak apa? Pertama temen gue pernah ngomong. Gue waktu itu juga gimana ya, gue nggak tahu ya temen gue ini ngomong gitu karena gue kebetulan pakai make up atau kebetulan dia ngeliat sesuatu. Gue juga kenapa berhubungan sama make up nih ya? Karena gimana ya, pertemuan pertama gue tuh nggak pernah pakai make up kan. Terus kebetulan kemarin gue waktu pas ketemuan kelompok itu gue pakai make up, terus dia bilang kok muka lu berubah sih. Terus gue kan parno gitu kan karena sering ceritain kayak gitu. Karena sering cerita orang lu pikir muka lu berubah kayak apa. Oke, terus habis itu gue nanya sama temen gue yang kebetulan bisa melihat. Terus kata dia, gue sih nggak tahu ya yang dilihat sama si ini apa namanya, mungkin muka lu yang make upan atau apa, gue nggak tahu. Tapi emang di sebelah lu ada gitu. Oh, dia bilang di sebelah lu ada sesuatu yang ngikutin apa. Gimana nempel ya? Bukan di sebelah gue sih, kayak sebelah gue itu kan dinding. Nah sebelah dindingnya itu loh. Oh gitu, dia bisa ngelihat di situ. Oh, terus perasaan lo pas dia teman yang bisa ngeliat itu ngomong kayak gitu gimana? Merinding, sekarang aja merinding. Lo langsung hapus makeup gak waktu itu? Ya enggak sih. Oh enggak, gue kira lo ngapus. Mungkin, gue tahu, mungkin lo karena habis makeup jadi diikutin kali. Oh, dia lagi merinding sekarang. Oke, kenapa lo merinding? Apa lo merasakan ada yang kedatangan seseorang di sini? Cukup nakut. Oh, menakut. Oke. Jadi itu di perpustakaan. Selain perpustakaan, kantin, mungkin hantunya suka jajan? Enggak sih. Enggak, lancar. Bukan lancar, maksudnya aman-aman aja di kantin. Enggak ngerasain mungkin. Enggak ngerasain. Lu kan mahasiswi di Jakarta, otomatis sering pulang malam. Lo naik ini kan lo sama bokap ya? Bukan naik kendaraan. Tapi itu kan lo udah naik kendaraan umum juga kan? Pernah nggak merasakan malam-malam pulang? Apa karena rame jadi nggak ngerasain?
karena rame jadi nggak ngerasain. Oh, untung bukan lo naikin bis hantu yang waktu kejadian jangan itu. sampai. Oh jangan sampai. Jangan Oh biasa sampai. dong. Mukanya langsung berubah guys di sini. Pingsan. Oke. Jangan sampai ya, amit-amit ya. Amit-amit. Ya kan ada kan ya lo lihat kan yang viral itu sempat gitu. Oke, kalau lo naikin busway-nya berhantu. Jangan deh. Oke, lo gimana kejadian seandainya lo di kayak posisi kayak gitu? Kita bayangkan. Pingsan Pingsan aja udah. Tergeletak aja dari. Gue bodo amat mau dibawa kemana. Ternyata di orang di sebelah lo yang lo lihat adalah Stop. Gak berani bayangin. Oke, dia nggak berani bayangin. Oke, sahabat gue ini emang gak penakut. Sebenarnya pemberani guys, cuman kalau ditakut-takutin kayak gitu, gue gak bermaksud nakut-nakutin lo. Oke. Nah, jadi itulah pengalaman-pengalaman yang sahabat gue rasakan sebagai seorang mahasiswi, dan itu pengalaman dari masa lalu lo juga kan. Tapi lo pribadi sendiri emang orangnya setengah-setengah lah ya. Percaya ada mereka, tapi ya kayak nggak percaya juga, mungkin karena belum ketemu langsung atau gimana. Tapi nggak mau ketemu langsung. Enggak, jangan sampai. Gue kira mau ketemu langsung, gue titipin salam soalnya. Enggak, jangan. Enggak. Atau mau titip salam kepada para cowok-cowok jomblo yang lagi mendengarkan podcast ini? Enggak, dia tuh lagi gak nyari jodoh. Oh, dia lagi gak nyari jodoh. Dia lagi berfokus guys sama kuliahnya untuk jadi bu guru ya. Manisnya. Oke, kayaknya sekian dulu podcast dari Obrolan Misteri. Mohon maaf kalau mungkin kalian pendengar setia Obrolan Misteri merasakan podcastnya kok beda banget ya dari yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin gue terlalu serius-serius ya. Kali ini gue lebih terbuka kepada kalian karena ya di sini ada sahabat gue, jadi gue nggak bisa ngontrol guys kalau ada sahabat gue. Agak bingung juga karena kita membiang kerusuhan berdua. Oke Karin, terima kasih telah mau gue wawancarai. Jangan kapok ya sebagai sahabat gue. Enggak. Nggak kapok.